Hidup adalah tentang mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang dimiliki serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Inilah prinsip yang diyakini oleh Hamdani, seorang seniman kawakan yang berkecimpung dalam dunia gambang kromong. Baginya, mengajarkan gambang kromong kepada khalayak luas adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Nama saya Hamdani, pendiri Gambang Kromong Setia Muda. Awalnya saya bisa mendirikan Gambang Kromong ini sekitar tahun 85-an. Saya ini waktu itu masih anak-anak kecil. Kebetulan tetangga kampung saya punya lenong. Saya diajaklah untuk main lenong. Tugas saya narik kerek lenong. Nah, setelah akhirnya seniman atau panjak istirahat, saya itu orang yang nggak diam. Sepuluh kromong, kayak sek. Itu awalnya saya senang dengan musik gambang kromong. Gambang kromong merupakan bukti dari pluralisme masyarakat Jakarta. Seni musik yang sudah eksis sejak akhir abad ke-19 ini awalnya merupakan kesenian dari bangsa Tionghoa. Salah satu alat musik asal negeri tirai bambu tersebut adalah tehian dan juga kong ahyan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Batavia pada saat itu menambahkan gambang serta kromong sebagai pelengkapnya. Alhasil, terbentuklah sebuah orkestra klasik asli tanah Betawi yang hingga saat ini masih terus dipertahankan keberadaannya. Hamdani merupakan pendiri dari Sanggar Setia Muda yang fokus pada pengembangan dan pelestarian musik gambang kromong. Uniknya, pendirian sanggar ini berawal dari ide untuk tampil dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-50 tahun. Berawal dari percobaan membawakan lagu-lagu nasional, menggunakan alat gambang kromong yang ia pinjam dari keluarganya, kemudian berkembang menjadi sebuah grup musik yang konsisten berlatih kesenian Betawi. Setelah selesai acara itu, anak-anak senang gambang kromong. Setelah karnaval itu, saya anak-anak pada datang sini pada ngajak pelatihan gambang kromong. Nah, disitulah makanya mulai ini saya latihan gambang kromong. Berdiri sejak tahun 1995, Sanggar Setia Muda pimpinannya telah memiliki segudang penghargaan. Beragam panggung dari tingkat daerah hingga tingkat nasional pun pernah ia jajaki. Salah satu kunci agar orang-orang bisa mempercayai sanggarnya untuk terus tampil adalah menjaga kualitas para pemain dan mengedepankan profesionalitas. Jadi di sini di Sanggar Setia Muda ini nggak bisa nih Pak, nggak bisa apa, nggak bisa punah. Selalu ada generasi, gitu. Pokoknya nggak di sini, wah. Yang muda bubar karena pemainnya enggak. Soalnya di sini udah ada 3 set. Selalu ada pelatihan. Nah, kadang-kadang di Senin, Kamis, Sabtu tuh ada pelatihan khusus tehian, ada pelatihan khusus tari, ada pelatihan khusus gambang kromong, vokal, gitu kok. Hamdani memiliki peran besar dalam menjadikan kesenian gambang kromong sebagai ekstrakurikuler di sekolah-sekolah negeri. Berawal dari permintaan Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Tinggi Jakarta tempatnya bekerja untuk mengajarkan anak murid kesenian asli Betawi tersebut dan tampil di hadapan Gubernur DKI Jakarta, pensiunan PNS di bagian tata usaha ini kemudian mampu menarik beberapa anak murid hingga berkembang menjadi ekstrakurikuler. Meskipun bukan seorang guru, tapi ia memiliki komitmen untuk mendidik generasi muda agar terus melestarikan gambang kromong. Jiwa saya memang guru, walaupun saya bukan guru, tapi jiwa saya pendidik. Sampai sekarang, dari SMP selatih sampai di SMA, sampai dia kuliah, sampai pada lulus sekarang, udah pada jadi guru, jadi karyawan, udah para sarjana, tetap anak-anak itu eksis di sini, berkumpul, bikin banyak yang belajar, bikin banyak grup, berarti ini budaya Betawi berkembang. Berkat tangan dingin dan kerja kerasnya, pria kelahiran Jakarta 62 tahun silam ini telah mendapatkan banyak apresiasi dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat karena upayanya dalam memperkenalkan gambang kromong ke anak-anak muda. Salah satu kunci keberhasilannya adalah mampu beradaptasi dengan zaman. Meski gambang kromong terbilang musik tradisional, namun melalui penggabungan dengan alat musik modern dan memainkan lagu-lagu kekinian, maka lebih banyak orang yang dapat menikmatinya. Kini, jumlah anak didiknya sudah semakin banyak, mulai dari siswa sekolah hingga mahasiswa. Para generasi penerus ini menjadi tumpuannya dalam melestarikan orkestra asli Betawi ini. Saat ini ada lebih dari 30 anak muda yang aktif di sanggar pimpinannya. Jika dijumlah sejak awal berdiri, sudah ratusan anak muda yang belajar gambang kromong melalui dirinya. Kebanggaan buat saya
seandainya ada yang membutuhkan SD atau SMP membutuhkan nih pelatih, di sini udah siap beberapa orang siap ngajar. Jadi itulah kebanggaan aja, sehingga anak-anak saya, anak-anak di saya udah pada ya jadilah udah bisa ngelatih, itu kepuasan batin saya. Ia pun tidak segan-segan mengajarkan orang tanpa biaya asalkan gambang kromong semakin banyak peminatnya. Baginya, ilmu adalah sesuatu yang harus dibagi. Tapi di sini udah tahun-tahun, nggak pernah saya nggak mau biaya, nggak minta biaya. Saya kalau anak-anak udah rajin mau belajar, itu saya udah senang bener. Apalagi sampai jadi. Kadang-kadang ini kata Bapak Kiai, kalau kita ngajar apa, bisa ngajar ngaji dari alif kata ya apa, lalu bisa ngaji, itu kan ilmu yang bermanfaat. Apa salahnya saya bisa ngajar tean, yang ngomong sampai apal, punya duit mana-mana, itu kan namanya bermanfaat. Nah, saya ambil prinsip kayak gitu.